Beliau luar biasa, masya Allah, subhanallah. Pendidikannya dari mulai awal sampai dengan beliau masternya itu adalah pendidikan agama. Jadi TK-nya bahkan ya itu dari Darun Najah. Masya Allah. Jadi udah dari TK tuh udah nyantren gitu ya ibaratnya ya. Tapi Darun Najah yang di kampung, ya yang di Sukabumi. Jadi insya Allah beliau sangat punya kafaah syariah dan juga kafaah diniyah yang insya Allah kita bisa serap ilmunya dari beliau. Baik Ustaz, kembali ke pertanyaannya. Mengetahui tanda kepemimpinan Nabi Muhammad SAW di alam semesta, itu tanda-tanda apa saja yang ada di dalam semesta? Pada Ustaz? Langsung dijawab atau Langsung dibuka dulu. Masya Allah, ini Mas Denny sudah memancing keseruan dan kenikmatan pengajian kita di sore hari ini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membaca terlebih dahulu kepada para guru-guru kita yang telah memberikan ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang memberikan manfaat dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan sesepuhnya di sesepuh lokality masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Southampton, Mas Denny. Siapa aja? Yang lebih tua Pak Win dulu. Bang Win. Bang Win. Ya. Ini Bang Win ini, masya Allah, ternyata kita ada saudara ya. Jadi ayah mertua saya itu dari Gayo, dari Blangkejaren. Dan kampung sama Pak Win. Ternyata Bang Win ini dari Gayo juga ayahnya. Masya Allah, alhamdulillah kan Allah mempertemukan kita tanpa disengaja. Ya. Bang Win, terus apa lagi? Ada Pak Yudi. Pak Yudi, kemudian ini ada kawan jiran kita, Cikwan dari Malaysia. Cikwan, masya Allah Pak Cikwan, akhi Cikwan ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to our community. Ya, alhamdulillah. Kemudian ibunya semuanya ya. Banyak ya. Dan tentunya ini Mas Denny ya, yang telah Mas Denny dan sesepuh dan juga semuanya yang telah menginisiasi untuk kita mengadakan pengajian di Southampton di sini, alhamdulillah. Dan adik-adik semuanya, masya Allah, masih semangat ya puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin barzakhi bainal ahadiyyati wal wahidiyyah wa bainal butun wal zuhur sirri tajalil a'zam Ahmadul bidayati wal bishara Muhammadun nihayati wal hidayah Mahmudus sirati was sarirah Mustafa al-inayati wa ri'ayah wa ala alihi wa sallim adada kamalika wa kama yaliqu bi kamalih. Qala Allah Ta'ala Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah, kita pada kesempatan sore hari ini dapat bertatap muka, dapat memanjangkan tali silaturahim, dapat saling bermuajahah di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majelis ilmu yang tentu ini bukan tanpa rencana. Semuanya sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Dan insya Allah Rasulullah Nabi kita pun juga menyaksikan di alam barzakhnya insya Allah. Amin Allahumma amin. Karena pada hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hayyun fi qabrihi, atau hidup di alam barzakhnya, begitu ya, hidup di alam barzakhnya. Maka kehadiran kita di sini merupakan bentuk dari pada kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, khususnya di Ashrul Awakhir. Maka digelarnya pengajian ini menemukan momentumnya, yaitu di Ashrul Awakhir. Insya Allah pahalanya itu sangat berlipat-lipat. Ya, ketika Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk menjadi mutaqa minan nar, orang yang dimerdekakan dari api neraka. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah catatkan min utaqai minan nar. Amin Allahumma amin. Langkah-langkah panjenengan juga insya Allah Allah catat sebagai apa? Sebagai pahala yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sampai detik ini juga masih memberikan kita usia. Saya juga tidak menyangka ya, dari Indonesia tiba-tiba bisa ke UK itu, masya Allah gitu ya. Jadi malam itu saya mimpi didatangi oleh pelajar saya, namanya itu murid saya di Shafana Islamic School kelas 12. Saya wali kelasnya dia. Anaknya ganteng, putih begitu ya. Dia tiba-tiba nyamperin saya, kemudian senyum dan salim, cium tangan. Namanya itu Athoya Billah Ramadan. Athoya itu adalah anugerah, Billah itu dari Allah, atas kekuatan Allah pada bulan Ramadan. Besoknya ketika saya terbangun itu sebelum subuh dapat SMS, berarti kan di UK itu jam 11-an gitu, jam 10 jelas. Dapat WA dari Pak Jamal. Mas, ini alhamdulillah sudah ada keputusan bahwa Mas siap-siap harus mengurus visa. Jadi ini semuanya itu athoya billah Ramadan ya. Athoya billah Ramadan, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan tanpa rencana, Allah sudah mengaturnya di Lauh Mahfuz. Jadi memang sudah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita tidak tahu kapan waktu, momen yang pas Allah ngasih rizki itu kapan. Kita nggak tahu, kita hanya dibekali akal, hati, kemudian ikhtiar, kemudian tawakal, kita kembalikan lagi kepada Allah. Tentu itu tidak jauh berbeda dengan perjuangan panjenengan semuanya, ibu-ibu, mas-mas semuanya ya, adik-adik semuanya. Ketika datang ke Southampton ini juga bukan tanpa rencana, begitu ya, dengan perjuangannya, dengan ikhtiarnya yang luar biasa, ya. Jadi insya Allah di sini calon orang-orang hebat semuanya, insya Allah. Itu semuanya sudah Allah rencanakan. Tetapi momentumnya ada yang tadi cerita Bang Win, ada yang di usia 40 tahun ya, ada yang di usia 35 tahun, ada yang di usia muda begitu. Nah itulah timing ini yang masih sir rahasia Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah itu kepada kita semuanya. Dan salawat berangkaian salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tanpa mukjizat
yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, kita mustahil untuk bisa bertemu di sini. Kita mustahil untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita mustahil bisa menghirup udara, ya, segarnya udara keimanan, keislaman. Kita mustahil bisa berpuasa, ya. Kita mustahil bisa membaca Al-Quran kalau tanpa Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam qaul ataupun pendapat para ulama, begitu ya, ada yang mengatakan begini, laulaka ma khalaqallahu aflak, atau ma khuliqal aflak. Laulaka Muhammad, kalau tidak tanpa engkau Muhammad. Jadi ini hadis dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang banyak dikutip oleh para ulama, diantaranya itu adalah Imam Asyuti, ya. Kalau tanpa engkau Muhammad, maka alam semesta ini tidak akan tercipta. Jadi adanya alam semesta ini itu dikarenakan adanya nur, adanya cahaya Nabi Muhammad SAW. Allah pertama kali menurunkan Nabi Adam secara apa? Secara fisik. Ya. Tetapi secara hakikat yang Allah ciptakan itu adalah nurnya Muhammad, cahaya Muhammad. Kemudian menjadi ruh. Ruhnya ini adalah ruhnya Muhammad. Sebelum menciptakan ruh-ruh yang lain, Allah menciptakan terlebih dahulu nur dan ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan coba saya mau tanya, nabi yang pertama siapa? Nabi Adam, kan? Nabi Adam itu adalah yang pertama, itu tidak bisa dibantah. Tapi Nabi Adam yang pertama secara fisik. Nabi secara ruh itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad, dalam Sunan At-Tirmidzi. Kuntu nabiyan wa adamu bainar ruh wal jasad. Aku sudah menjadi nabi, sementara Nabi Adam itu masih di antara ruh dan jasad. Jadi Nabi Adam itu masih di Lauh Mahfuz, Rasulullah sudah menjadi nabi. Ada di dalam riwayat yang lain, kuntu nabiyan wa Adam munjadilun fi tinati. Aku sudah menjadi nabi dan Adam itu masih dalam proses penciptaan. Munjadilun fi tinati. Masih dalam proses penciptaan dari tanah liat. Nah, ini langsung masuk ke pertanyaan tadi, ya. Ini salah satunya. Ya. Jadi ini kedahsyatan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus terus, ya, mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah, dan sholawat ini wajib. Sebagaimana Al-Quran dibaca wajib, Al-Quran itu wajib, sholawat itu wajib. Oleh karenanya para ulama dalam fikih itu memasukkan sholawat itu ke dalam rukun. Kalau sholawat nggak dibaca dalam sholat, maka nggak sah sholatnya. Rukun ketika apa? Tasyahud awal dan tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus, ya. Maka Nabi Muhammad SAW mempunyai keistimewaan yang berbeda dari nabi-nabi yang lain. Ketika Isra Mi'raj, contohnya, ini belum masuk ke pengajian, ya. Belum masuk, ini masih muqaddimah. Nah, ketika Isra Mi'raj, contohnya Nabi Muhammad SAW itu diantarkan oleh malaikat Jibril sampai langit ke-7. Sampai langit ke-7. Sampai Baitul Ma'mur, itu terakhir. Jadi langit 7, kemudian Baitul Ma'mur, dan ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim duduk di dekat Baitul Ma'mur. Kata malaikat Jibril, saya sampai di sini, dan dia secara
power, secara kekuatan, memang Allah membatasi kekuatan malaikat Jibril itu sampai di langit ke-7 Baitul Ma'mur itu saja. Nggak sanggup lebih lagi. Tidak sanggup sampai ke lebih daripada itu. Yaitu kemana? Ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu paling ujung, muntaha paling puncak. Ya. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantarkan ke Sidratul Muntaha, dan Rasulullah di situ bertajalli. Bertajalli itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tajallinya Rasulullah, tempat nazrahnya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dekat lagi. Tapi bukan berarti Allah bertempat, enggak. Tapi itu tempatnya tajalli, tempat ibaratnya kalau di bumi itu tempat tajallinya Nabi Musa itu di Bukit Sinai. Kemudian menurunkan wahyu, perintah, syariat bagi umat Yahudi ya. Nah, tempat tajallinya Nabi Muhammad itu adalah di Sidratul Muntaha. Disitulah kemudian Rasulullah menerima perintah untuk sholat abad ke-8 Hijriah atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Ya. Kemudian Rasulullah bertemu dengan di langit 1 sampai ke-8 bertemu dengan para nabi, begitu ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Sidratul Muntaha itu dengan sandal-sandalnya. Bayangin, dengan sandalnya. Ya. Di antara sandalnya Rasulullah itu kan ada yang di Topkapi di Turki. Masya Allah. Beda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ikhla'na alaik. Nah, kan? Kata Allah, ikhla'na alaika. Lepaslah kedua sandalmu karena kamu sekarang ada di area yang suci. Tapi Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan baju, bahkan dengan sandalnya ke Sidratul Muntaha. Ya, Masya Allah ya, keagungan beliau luar biasa. Nah, ini sudah berapa ya jawabannya? Ketiga. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah ini kita ingin terus mengenal Rasulullah. Karena semengenalnya umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan sampai kepada apa itu hakikat Nabi Muhammad. Karena yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad itu hanya yang memiliki Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengenal Nabi ini jangan sampai di sini. Anak-anak kita mengenal Nabi Muhammad jangan sampai selesai di SD atau di SMP atau di SMA, tapi terus kita ingin mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan guru kami Maulana Syekh Yusri Rushdi Sayyid Gabar Al-Hasani yang mengarang kitab ini, yang menyusun kitab ini, itu beliau menghatamkan kitab-kitab sirah tidak 1, 2 dan 3, banyak. Bahkan gurunya beliau yaitu Maulana Syekh Ali Jum'ah di Mesir, beliau mufti Mesir dulu, itu sampai 80 judul kitab sirah. Masya Allah. Kemudian selesai ke 80-nya beliau bermimpi Rasulullah SAW. Itu ya. Masya Allah. Jadi kita belajar tentang Nabi itu harus continue. Karena dengan belajar pun belum kita bisa mengenal Rasulullah secara sesungguhnya. Ya. Mudah-mudahan ini majelis pengajian ini memupuk dan mentarbiyah kita, mendidik kita, mengajak kita untuk bersama-sama mengenal lebih dalam lagi. Minimalnya itu pengantar mengenal hakikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui karangan dan lisan para aulia, para wali, melalui lisan para ulama, ya. Yaitu diantaranya Maulana Syekh Yusri Rushdi Sayyid Gabar Al-Hasani hafizahullah. Beliau itu latar belakangnya adalah profesor dalam ilmu bedah, dalam kedokteran, profesor dalam bidang kedokteran, spesialisasi ilmu bedah. Akan tetapi ketika beliau itu usianya di semester 3
di semester 2 kedokteran S1, beliau itu sudah menghafal Quran dan sering diajak oleh orang tuanya untuk bertemu dengan ulama. Kemudian di saat menjadi mahasiswa S1 juga beliau bertemu dengan para ulama yang datang dari Maroko. Ya, yang datang dari Maroko. Jadi beliau itu tidak hanya belajar tentang ilmu kedokteran saja, akan tetapi juga belajar tentang ilmu agama, ilmu fikih, menghafal Al-Quran, kemudian ilmu tasawuf, begitu ya. Dan ketika beliau selesai doktor S3 tahun 92, beliau melanjutkan S1 di Al-Azhar. Jadi beliau kedokterannya itu di Cairo University. Cairo University itu universitas nomor 1 di Mesir. Selesai S3, kemudian beliau S1 lagi syariah di Al-Azhar sampai S2. Karena kesibukan beliau, akhirnya beliau harus fokus ke profesinya sebagai dokter. Alhamdulillah di tahun 2024 akhir kemarin beliau sempat safar ke sini, ke UK juga, mengadakan pengajian dengan dengan orang-orang Maroko, begitu ya, orang-orang imigran dari Timur Tengah ya, yang ada di UK. Alhamdulillah. Nah, maka kita ingin tabarukan mengenal Rasulullah SAW itu dari karangan para ulama, insya Allah. Dan beliau itu mendapatkan ilmunya itu dari Maulana Syekh As-Siddiq Al-Ghumari. Syekh Siddiq Al-Ghumari dari Maroko. Jadi beliau di Maroko. Dan beliau kalau tarekatnya itu At-Tariqah As-Siddiqiyah Asy-Syadzuliyah. Asy-Syadzuliyah, Tariqah As-Siddiqiyah Asy-Syadzuliyah. Dan juga dari Maroko. Jadi Sufism begitu ya. Sufism. Kenapa? Karena Sufism ini puncak ilmu, sebenarnya puncak ilmu atau buah daripada ihsan ya. Kita punya Islam, iman, ihsan. Ihsan ini nggak bisa dapat kalau tanpa belajar kepada guru, yaitu melalui tasawuf. Gitu ya. Guru kalau istilah di Indonesia itu murabbi. Ya, murabbi itu yang mentarbiyah kita secara jiwa kita, hati kita, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini cukup waktunya ya. Insyaallah mudah-mudahan cukup waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-barzakhi bainal ahadiyyati wal wahidiyyah wa bainal butun wal zuhur sirri tajril azam Ahmadul bidayati wal bisyarah Muhammadun nihayati wal hidayah Mahmudus sirati was sarirah Mustafa al-inayati wa ri'ayah wa ala alihi wa sallim adada kamalika wa kama yaliqu bi kamalih. Amma ba'd. Fa mawdu' al-khilafah al-muhammadiyah fil aqwan ghaba an katsirin minal muslimin birraghmi min wuduhihi fil Qur'anil Karim. Bahwa tema tentang al-khilafah al-muhammadiyah atau kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam semesta, walaupun dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi kata beliau ghaba an katsirin minal muslimin, jarang sekali yang membahas tentang ini. Maka tadi tidak heran apabila Mas Denny di awal ini sepertinya baru begitu ya, banyak pertanyaan di beliau tentang bagaimana tanda-tanda khilafah atau kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam semesta. Karena memang jarang yang membahasnya. Artinya ada kesempatan bagi student begitu ya, atau kami khususnya di kami itu ada namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Maka tafsir tematik tentang khilafah nubuwah Muhammadiyah ini bisa dijadikan riset. Seperti itu ya.
Nah di antaranya ini dari Maulana Syekh Yusri Rusydi Said Gabal Hasani. Fa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khalifatullah fil aqwan. Nabi Muhammad itu adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Alam semesta itu semuanya, Mas ya. Tidak hanya alam dunia saja, tetapi juga alam arwah, alam semesta. Alam semesta itu di dalam ilmu teologi atau dalam ilmu kalam atau dalam ilmu akidah yang disebut dengan alam itu ma'adallah. Kullu syai'in ma'adallah. Segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam semesta. Termasuk juga alam akhirat, alam barzakh, ya. Alam dunia. Maka khilafahnya itu adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memegang kunci surga itu siapa? Miftahul Jannah itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ibaratnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semua keistimewaan seluruhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Levelnya tidak hanya level dunia tetapi juga level akhirat. Fasayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khalifatullah fil aqwan wa sayyiduna Adam alaihi salam khalifatullah fil ardi. Sementara Nabi Adam itu khusus untuk di bumi. Bumi ini masuk pada alam semesta. Ya. Wa hunaka farqun kabirun bainal khilafah al-kauniyah wal khilafah al-ardiyah. Ada perbedaan sangat jauh antara kepemimpinan alam semesta dan kepemimpinan bumi. Bumi itu bagian daripada alam semesta. Alam semesta bagian terkecil daripada alam semesta. Masya Allah. Ya. Fasayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana nabiyyan qabla khalqi Adam alaihi salam. Tadi sebagaimana disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu sudah menjadi nabi sebelum penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh ruh di alam arwah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan kita sebagai jasad, Allah kan menciptakan kita sebagai ruh. Alam kita kan ada alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam barzakh, kemudian alam akhirat, ya kan? Di alam arwah itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ruh-ruh yang kelak akan diciptakan sebagai manusia di bumi. Mulai dari A sampai Z. Allah ciptakan, kemudian Allah kumpulkan ruh ini. Disebutnya para ulama yauma alastu birabbikum, hari di mana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh ruh itu, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala. Kemudian semua ruh itu, yang kafir, yang mukmin kelak di dunia itu menjawab bala, ya, engkau adalah Tuhan kami. Yang pertama kali menjawab ya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti oleh yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi sebelum penciptaan Adam. Li'annahu awwala ruhin khalaqaha Allah azza wa jalla wallati tamathalat minan nur wa huwal makhluq al-awwal. Jadi makhluk pertama itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan Nabi Adam lagi. Gitu ya. Ini secara apa? Secara maknawi, ya. Secara hakikat dan maknawi sebenarnya begitu ya. Tapi secara fisik itu adalah Nabi Adam. Tapi Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan makhluk bernama nur, cahaya, ya. Itu adalah nurnya Muhammad, An-Nur Al-Muhammadi. Wa khalaqallahu ta'ala min hadha nur
liyudhhira bihi maknuna ilmihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan cahaya ini untuk apa? Menunjukkan maknuna ilmihi, untuk menunjukkan kebesaran ilmunya. Kebesaran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi. Tadi kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur ini, yang kelak dari nur ini kemudian terciptalah makhluk-makhluk yang lain. Tujuan Allah Subhanahu wa taala disampaikan dalam hadis qudsi. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku ini adalah harta karun yang tersembunyi. Ya. Fa ahbabtu an u'rafa. Maka aku senang untuk dikenal. Aku ingin dikenal, diketahui. Fa khalaqtul khalqa, kemudian aku menciptakan ciptaan makhluk. Fabi arafuni, maka dengan aku menciptakan makhluk, mereka akan mengenalku. Ini sepadu dengan ayat Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Sepadu dengan hadis qudsi ini. Ya. Wa qala Allah azza wa jalla, Allahu nurus samawati wal ardi, di dalam surat Nur. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan nur, yaitu nur Muhammad di sini. Jadi di dalam surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardi, nur di situ adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wa la gharbiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala munawwirus samawati wal ardi, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya as-samawat, langit dan bumi, wa mudhiruha, dan yang menampakkan cahaya tersebut, yang menampakkan langit dan bumi. Mathalu nurihi alladhi adhara bihi samawat wal ard wa huwa an-nur al-muhammadi alladhi khalaqahu. Bahwa perumpamaan nur yang Allah tampakkan ini yaitu an-nur al-muhammadi, yaitu kamishkatin fiha misbah. Kamishkatin fiha misbah itu seperti mishkat. Mishkat itu lampu templek atau lampu zaman dulu ya. Lampu sentir, di dalamnya itu ada lampunya. Sentirnya di dalamnya itu ada lampunya. Nah, itulah Nabi Muhammad perumpamaan seperti itu yang menerangi jalan hidayah, menerangi sekitarnya. Masya Allah ya. Al-misbahu fi zujajah. Lampu tersebut ada di dalam zujajah, dalam kaca. Lampu sentir kan dari kaca kan? Sebelum diciptakannya lampu sentir oleh pabrik sudah ada dalam Al-Quran. Ya, sudah ada dalam Al-Quran. Al-misbahu fi zujajah. Kalau sekarang itu ya ini lampu kita ini kan kabel ya. Iya. Kemudian menjadi lampu, itulah perumpamaan kalau kita maknai seperti zaman modern sekarang. Inilah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Bahwa zujajah ini, zujajah ketika disinari oleh lampu di dalamnya, dia kemudian sinarnya menyebar ke arah mana saja seperti sekarang. Masya Allah. Inilah perumpamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keberadaan kita di sini itu karena madannya, karena keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Nah, kita sholawatan dulu lah ya. Iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, ada yang mau salawat? Ada yang mau nyumbang salawat? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Salawat burdah ya, salawat burdah. Ada yang mau nyumbang mungkin ibu-ibu kalau di London itu boleh. ada berapa? Ini kan ada yang ada orang native di sini yang saya terjemahkan. Oh iya silakan. So I just want to just wrap up a bit about the lecture from our Ustad here, from our teacher here, professor here. So we will talk about the leaderships of Prophet Muhammad SAW, peace be upon him, in the universe. The position of the leaderships of Muhammad SAW in the universe is he is a leader for the entire universe, including the afterlife. So when Allah said the universe is including the earth itself and the whole what we call it the galaxy, and also the afterlife. Whereas the Prophet Adam alaihissalam was the leader of the mankind on earth. So he is appointed as the first mankind that created for the human on earth, while Muhammad is for the whole universe. The Prophet Muhammad, peace be upon him, was already a prophet as a soul before the creation of the creation and the soul and the physical of the Prophet Adam alayhi salam. So some signs of the greatness of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Some of them is he is the one and the reason of the creation of the universe. That's the first. He is the foremost prophet and messenger, and he is the only messenger that has ever entered the Sidratul Muntaha. He said that in the Isra Mi'raj, in the travel of the Rasulullah SAW during the Isra Mi'raj, Prophet Muhammad SAW riding the Buraq with the Jibril, the angel Jibril goes to the Sidratul Muntaha, but Jibril only at the Baitul Ma'mur, the entrance of the Sidratul Muntaha. Because of Jibril only can afford to go to that area, while Rasulullah SAW can enter until the Sidratul Muntaha, the highest place where Allah SWT sits there. So that's why Rasulullah SAW, so many kind of like greatness from his leaderships, and that's why Rasulullah SAW become one and foremost messenger of Allah SWT. Thank you very much. I just can speak. Thank you very much. Pardon me. Okay. Kemudian wahada nur al-mu'azzam tamathalat minhu ruhaniyah al-muhammadiyah. Dari cahaya yang agung ini, cahaya yang teragung ini kemudian berwujud menjadi ar-ruhaniyah al-muhammadiyah, ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi susunannya ya, Allah menciptakan nur, makhluk pertama yaitu an-nur al-muhammadi. Kemudian setelah itu dari an-nur al-muhammadi ini Allah menciptakan ar-ruh al-muhammadi atau ar-ruhaniyah al-muhammadiyah. Begitu ya.
Wa ja'alaha Allahu 'azza wa jalla wasitatal wasa'id. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Ar-Ruh Al-Muhammadiyah ini sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai perantara dari berbagai macam perantara. Perantara di sini maksudnya apa? Perantara di sini adalah bahwa keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab keberadaan kita. Penciptaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab penciptaan alam raya, termasuk penciptaan Adam. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan adanya penciptaan Ar-Ruh Al-Muhammadiyah. Ya. Wa ja'alaha Allahu 'azza wa jalla wasitatal wasa'id bidalili qoulihi ta'ala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali apa? Mubasysyiran wa nadhira. Pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Ini dalilnya. Ya. Wa hadhil ayah hiya siru tafsir wa tafhil li Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Ayat tadi wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, yaitu Al-Furqan ayat 56. Ini menjadi ayat rahasia atau siru tafsis, rahasia pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dan rahasia pengutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Famaqamuhu 'aliyun 'inda maulahu, bahwa tingkat atau derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tinggi, maha tinggi untuk ukuran makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyarikuhu fi makhluk, tidak ada yang menyamai derajat Nabi Muhammad di antara makhluk yang lain. Masya Allah ya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam rasulun man laisa kamitslihi syai'un fakana sallallahu alaihi wasallam laisa kamitslihi makhlukun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keistimewaannya merupakan rasul yang tidak diserupai, tidak ada menyerupai rasul. Ya, tidak ada menyerupai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak ada makhluk yang serupa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari fisiknya, dari sifat-sifatnya, bahkan risalah kenabiannya pun tidak ada yang serupa, berbeda dengan rasul-rasul yang lain. Contohnya saja tadi, ya kan Nabi Musa itu kan, masya Allah, kalimullah, dia dijuluki sebagai kalimullah yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbicara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa, suatu pembicaraan atau wahyu. Derajatnya tinggi, tetapi ada yang lebih tinggi lagi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berbicara tentang tidak ada serupa atau tidak ada makhluk yang menyerupai Nabi, yaitu sepadu dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu tidak ada yang menyerupai. Ya kan? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak duduk. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana sifatnya manusia, tidak. Melihatnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan mendengarnya makhluk. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Jadi Allah tidak ada yang menyerupai
Demikian juga Allah menciptakan makhluknya bernama Muhammad, juga tidak ada yang menyerupai. Subhanallah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian wan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwalul makhluqat khalqan wa akhiruhum ba'tha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling terakhir diutus sebagai nabi dan rasul. Jadi ibaratnya kalau main catur, gitu. Kalau catur itu yang dihadapkan kepada musuh, ya, itu adalah apanya dulu? Pionnya dulu kan? Pionnya dulu. Kemudian menteri-menterinya, baru terakhir raja. Ya. Maka ibarat catur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ratu. Ya. Ratunya. Jadi pion-pionnya ini, pasukan-pasukannya ini, menteri-menterinya ini adalah para nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu Sayyidul Anbiya. Rasulullah itu adalah rajanya para nabi, tuannya para nabi. Nabi selesai, barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, yang menyempurnakan semuanya. Biasanya raja itu kan menyempurnakan kan? Raja itu kan menerima laporan, ibaratnya kan? Raja menerima laporan, ya. Yang bekerja itu bawahan-bawahannya, ya. Barulah dilengkapi oleh raja. Maka Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Anbiya ajma'in, khatamun nabiyyin, nabi yang paling terakhir. Tidak ada nabi selain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala yauma natwi as-samaa'a ka tayyi sijilli lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang terakhir, meskipun secara penciptaan itu yang pertama. Ya. Maka Allah nanti akan mengembalikan seperti itu lagi. Yang pertama kali bangkit itu adalah Nabi Muhammad, kemudian diikuti oleh yang lain. Nabi Muhammad sebagai pemegang kunci surga. Bahkan ketika Yaumuz Ziham itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia dari awal sampai akhir di padang mahsyar, ya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa semua umat manusia ini sesuai dengan umat dan nabinya masing-masing itu mendatangi kepada nabi-nabi mereka. Umat Nabi Musa mendatangi kepada Nabi Musa, meminta apa? Meminta syafaat. Kemudian umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam meminta syafaat. Umat Nabi Isa datang ke Nabi Isa. Umat Nabi Ibrahim datang ke Nabi Ibrahim meminta syafaat. Tetapi semuanya mengatakan lastulaha, aku bukan pemilik syafaat itu. Datanglah kepada Nabi Muhammad kalian. Maka semuanya datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan analaha, akulah pemilik syafaat. Masya Allah. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kalau ada yang sallu ala Rasulillah, jawabannya apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, itu keistimewaan Nabi kita, ya. Masya Allah. Boleh. So there are 3 points after that he already mentioned. The first one is there's no being equal positions of other prophet except Prophet Muhammad SAW, because Rasulullah SAW, peace be upon him, there is a leader of all prophets, where in the end of when all of the humankind will be resurrected,
resurrected means being wake up again after the end of the time, the afterlife. Then every humankind in each of the time of the prophet will find out looking for their prophet. But then, like Adam, Ibrahim, and other prophets will say, I can't give you any help, any kind of like assistance in this time. The only person that can give help in that time, in the afterlife, when the resurrection, human resurrected at the time, is the only Prophet Muhammad, peace be upon him. So therefore, every prophet and every humankind is ordered to give him salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So we hope that from that salawat, from that dua, then Rasulullah will love us and will admit us as his ummah, as part of his ummah. And then Rasulullah SAW will give us help or assistance at that time, inshallah. Thank you very much. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau itu awalul khalqi fahuwa awalul anbiya. Ya, tadi sudah disebutkan ya. Kuntu nabiyan wa adam bayna ruh wal jasad, ayat kuntu nabiyan wa adam munjadilun fi tinatihi. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi nabi ketika Adam sedang proses penciptaan. Wa hunaka dalilun akhar ala awwaliyatihi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil yang lain dalam Al-Qur'an, ini panjenengan semuanya hafal, yaitu di dalam surat Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak menciptakan atau aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai apa? Rahmah bagi alam semesta, rahmat bagi sekalian alam. Maka rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Bahkan sampai sekarang rahmat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya kepada mukmin, muslim, kafir, ya, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada yang di lautan, ya, hewan dan lain sebagainya. Itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sekalian alam. Kenapa? Karena lil alamin di sini, sebagaimana tadi disampaikan, alam itu kullu syai'in siwallah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan secara keseluruhan dan Allah tidak termasuk itu. Allah penciptanya. Itu alam. Li'annahu rahmah al-mumaddah lil awalim kulliha fala budda ayasbiqal awalim wa bihadhihi rahmah waharat al-awalim. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah rahmat bagi sekalian alam, maka secara rasional, secara logisnya Allah menciptakan nurnya terlebih dahulu, kemudian terciptalah alam. Karena alam-alam ini tercipta dari nur Muhammad tadi. Gitu ya, istimewa ya, masya Allah, subhanallah. Fadalla ala annahu al-khalifah fi jami'il awalim. Maka dari sini menegaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan khalifah atau pemimpin bagi seluruh alam. Ya alam arwah, ya alam rahim, ya alam dunia, ya alam barzakh, ya alam akhirat, semuanya itu khalifahnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Dengan dalil Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian terjemahannya saja tanpa kita dibantu dengan cabang ilmu yang lain, contohnya akidah, bahwa alam itu apa, begitu ya. Mungkin kita berhenti di situ saja ya. Nah, belajar lagi dengan ilmu tafsirnya, ya mungkin kita sekalian alam, ya, alam dunia. Mungkin begitu secara sekilas ya. Padahal tidak, alam itu mencakup semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk pada alam. Ruang dan waktu itu adalah alam. Ya, tadi yang istilah universe. Ya. Universe, galaksi dan lain sebagainya, time itu juga alam. Begitu. Okay, Ustaz remind us one of the verse in the Quran that Allah said, "I did not send you, O Muhammad, except as a mercy to the universe." So the leaderships of Muhammad Rasulullah SAW, peace be upon him, is not only for human at his time when he is lived, but also for the whole universe. Not only for the humankind, but also for the plants, for the any creatures that Allah created in this universe. The leadership of Rasulullah SAW is therefore. And thus it affirms that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the leader of the entire universe, and his guidance is not only for the Muslims, so it's for the whole mankind. So that's why Rasulullah based on that verse, Allah highlights that Muhammad is sent as a messenger, not only for a Muslim but also for the whole universe. Selanjutnya, wa min madhahiri khilafatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita singkat saja ya, berhubung waktu. Wa min madhahiri khilafatihi sallallahu alaihi wasallam fi dunya anna lahu tasrif fi tasyri'. Di antara bukti kekhilafahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafah itu maksudnya apa? Yang mengatur ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur urusan umatnya di dunia. Anna lahu tasrif fi tasyri', bahwa Rasulullah mempunyai keistimewaan untuk at-tasrif, untuk merubah syariat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya di sini ada syariat yang sebelumnya syariat ini wajib, akan tetapi oleh Rasulullah karena syafaqah dan rahmatnya Rasulullah, syariat ini kemudian dirubah tidak wajib. Begitu ya. Di antaranya apa? Muridu alaihi ayyakuna siwak syaratan min syuruti sihhatis shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muridu, diperlihatkan atau diperintahkan untuk mewajibkan siwak. Siwak sebagai syarat sahnya sholat. Ya kan? Pernah dengar ya? Nah, ya dulu siwak itu wajib sebagai syarat. Syarat sahnya sholat itu bersiwak. Kenapa? Karena kan mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam hawwalahu ila sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubahnya menjadi sunnah, dari wajib sebagai syarat menjadi sunnah. Rahmatan bi ummatihi, sebagai rahmat. Karena apa? Karena kasih sayang Nabi Muhammad kepada umatnya. Lidzalika qala laula an asyqa ala ummati,
karena asyqa ala ummati, mempersulit umatku, atau ala nas, atau mempersulit manusia, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mau salat. Ya. Ini riwayat Imam Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, hadis sahih Bukhari. Wa aydan indama sa'alahu sahabah 'anil hajj. Sahabat suatu hari ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah haji ini setiap tahun wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum. Kalau aku bilang iya, kata Rasulullah, kalau aku jawab ya, maka ini akan wajib haji itu dan kalian tidak akan mampu. Ya. Ini sudah dua ya, masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah syariat. Tidak apa-apa, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi. Beda dengan kita. Kan kita siapa kan begitu ya? Mau merubah-rubah waktu haji menjadi bulan Syawal agar tidak berdesak-desakan. Emangnya siapa? Begitu ya? Ada dipindah gitu ya. Iya. Jadi yang pertama tadi siwak, yang kedua haji. Masya Allah. Wa min amthilati tasrifihi sallallahu alaihi wasallam fi tashri', di antara contoh lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah syariat, annahu abaha li sayyidina Ali bin Abi Thalib al-mukuth fil masjidi wa huwa junubun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk berdiam diri di masjid dalam keadaan junub. Begitu ya. Junub itu kan nggak boleh, kita junub berada di masjid nggak boleh kan? Nggak boleh. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena keistimewaannya itu membolehkan Nabi membolehkan Sayyidina Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu. Wa ma'lumun anna al-junuba yuhramu alaihi al-mukuth fil masjid. Dan maklum, sudah dimaklumi, diketahui bahwa al-mukuth bagi yang junub itu tidak boleh. Al-mukuth fil masjid atau bertempat berdiam diri di masjid bagi yang junub itu tidak boleh, haram. Illa annahu sallallahu alaihi wasallam abaha hadzal amra li sayyidina Ali alaihi salam. Akan tapi justru itu dibolehkan oleh Nabi khusus bagi Sayyidina Ali. Nah, sekarang sudah tahu seperti ini, jangan coba-coba. Bukan untuk kita. Ini bukan untuk kita ya. Ini khusus bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu ya. Nah, masya Allah. Kemudian kama wurida an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, diriwayatkan dari sahabat Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, ya Ali, la yahillu li ahadin an yujniba fi hadzal masjid ghairi wa ghairaka. Wahai Ali, ya, tidak halal atau haram bagi seseorang dia junub kemudian dia berdiam diri di masjid kecuali ghairi wa ghairak, kecuali aku dan kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya atau kamarnya kan nempel dengan Masjid Nabawi, dengan istri-istrinya beliau. Itu beliau boleh junub berdiam diri di masjid. Ini juga berlaku apabila umpamanya ada marbot. Suatu ketika saya ditanya oleh jamaah apakah boleh gitu ya, junub, umpamanya junub atau mohon maaf seperti suami istri marbot begitu kan, ada ininya, ada ruangannya, kemudian junub di situ, apakah boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu masjid. Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya ya. Harusnya ada space di luar. Nah, ada yang di luar, tidak boleh menempel.
selama menempel itu masih hukum apa? Hukum masjid. Begitu ya. Umpamanya 1 meter, pokoknya tidak satu bangunan. Nah, ini hukum fikih ya. Nah, seperti itu. Wa hunaka amtsilatun ukhra katsira fi sunnati wa fi kutubil fiqh tadullu ala tasrifihi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak dalil-dalil ya fikih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubah syariat karena rahmat kepada umatnya. Karena kasih sayang kepada umatnya. Kata halilihi libai'is sulim ya. Seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalalkan jual beli asilm. Menghalalkan jual beli bay'us salam, jual beli salam. Jual beli salam itu Jadi jual beli yang kita kalau sekarang itu kayak PO, pre-order. Pre-order itu harganya sekarang, tapi nanti barangnya kan nanti. Ya kan? Kesepakatannya sekarang, barangnya itu nanti. Nah, datangnya nanti. Nah, sementara bayar itu harus ya dan biadin, harus apa? Harus serah terima saat itu juga. Gitu kan? Tetapi untuk mempermudah umatnya, maka Rasulullah membolehkan bay'us salam. Bukan ijon. Hah? Bukan ijon. Bukan. Ya. Ijon enggak boleh. Ijon itu. Ijon tuh kayak pohon. Belum matang nih. Oh, itulah. Bukan ijon ya, bukan ijon. Kalau itu beda lagi ya. Ya. Nah, kalau itu tidak diketahui, belum diketahui bentuknya. Seperti itu ya. Wa bai'ul araya wa ghairuha katsirun. Faman yuridul istizaa, baik. Wa min madhahir tasrif fi dunya aydan annahu sallallahu alaihi wasallam asyara lil qamar fanshaqqa kama hadits Tirmidzi. Jadi salah satu at-tasrif, Rasulullah mengubah di dunia, mengubah sunnatullah di dunia, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Masya Allah ya. Coba. Bulan kan cuma satu. Tapi Rasulullah pernah mengubahnya menjadi dua. Dan menurut peneliti NASA ada bekas-bekas bulan itu terbelah. Subhanallah, ini mukjizat ya. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syamsa fahabisat lahu kama jaa fil hadits asy-syarif alladzi yarwihi Jabirin. Baik, fahabisat. Jadi Rasulullah juga pernah menghentikan perputaran matahari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara syamsa fata'akhkharat sa'atan min naharin. Memerintahkan matahari untuk berhenti, dan kemudian matahari itu terlambat untuk terbenam selama 1 jam. Maka raddahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali alaihi salam hatta shalat asar. Saat itu karena Sayyidina Ali dia belum sholat asar. Kemudian Rasulullah mengetahuinya, kemudian Rasulullah memerintahkan matahari untuk berhenti dulu. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Shallu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Among other examples of the leaderships of Prophet Muhammad, peace be upon him, are one of them is the Prophet had the authority to kind of like establishing and adjusting the Islamic laws during his leaderships. For example, certain practice like previously obligatory, he mentions it as a recommended, as a sunnah, because of he knows that his ummah will not have a capacity to do this. So, for example, using siwak, like
the branch of a tree called siwak before salah. Previously, it's an obligatory, but Rasulullah SAW changed it as a recommended actions, as a sunnah, because he believes that no one can do it if it is an obligatory. Another thing is about Hajj. The companions asked to Rasulullah SAW and about Hajj. Rasulullah, is it Hajj should be done every year? And Rasulullah said that as if I said yes, then you cannot afford it. So that's why Hajj is only once in a lifetime for the obligations, but not for every year because you cannot do it. So this is the signs of love, the signs of merciful, the signs of rahmah from Rasulullah SAW to the mankind, to the universe, because he always so wise in telling anything, always measure whether this kind of like actions can be done by humans or not. So it shows how his wisdoms are. So in this sense, the Ustaz mentions and highlights that the leadership of Muhammad SAW, peace be upon him, is the foremost mercy from Allah Subhanahu wa Ta'ala gives to us, and that's why we have to increase our life to prove our love, to increase our love and to prove our love to Rasulullah Muhammad, peace be upon him, by showing that we do all his recommended, that his sunnah, his recommendations, actions, and follow all of his guidance, follow his way of life, and always send dua with salawat, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, every day, because it is also part of the obligation act within our prayer. As if in our salah, in our prayer, we don't do the dua salawat to Rasulullah SAW, then our prayer will be doesn't accept it. Yeah, it isn't acceptable. So this is part of the obligatory actions during the salah. So I think Ustaz, this is time for us to probably mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silakan. Probably among of you there will be some questions or something to confirm with the Ustaz. Please, anyone before we heading to preparations for our iftar. Pak Bob? Anything to add? No. Yeah, a bit tricky. Oh yeah, please. Iya ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih materinya sangat saya sekali. Dan saya waktu saya ingin bertanya terkait dengan tadi Ustaz menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu kan premisnya Nabi Muhammad itu bisa mengubah syariat. Nah ini saya ingin mengkonfirmasi saja bahwa maksudnya yang selama ini saya pelajari begitu sebelumnya saja, bahwa misalnya ada yang mengatakan bahwa menyebutkan bahwa yang dikatakan Nabi Muhammad itu ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan, umpamanya dipanggil hawa itu wahyu. Sehingga saya berpikirnya bahwa kalaupun itu ada perubahan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, itu adalah wahyu juga, gitu. Bukan free will dari Nabi Muhammad untuk kemudian mengubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Misalnya tadi yang kalau saya membacanya gini, ketika yang Ustaz tadi sampaikan bahwa salah satu hadis tentang bersiwak tadi saja, kan redaksinya adalah kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan. Nah, kalau saya membacanya justru ini karena Nabi Muhammad gak bisa mewajibkan,
Jadi dia tidak diwajibkan karena beliau tidak bisa menentukan syariatnya. Allah tidak mewajibkan itu, walaupun Nabi Muhammad ingin untuk mewajibkan. Sebagai Mohon mungkin bisa dielaborasi Ustaz, karena khawatirnya saya salah memahami tadi konteks mengubah syariat. Terima kasih. Terima kasih ya atas elaborasi dan pertanyaannya ya dari Mas Wahyu. Ya, dari Mas Wahyu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul sebagaimana yang disampaikan, difirmankan bahwa apa yang dikatakan itu adalah wahyu. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana di awal itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini boleh jadi interpretasi yang lain ya dari Mas Wahyu begitu ya dalam memahami hadis tentang siwak gitu ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan syariat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya disesuaikan dengan umatnya. Kita ambil contoh seperti Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj ini at-tasrif, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bahwa sholat dari awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Dari 50 kemudian 25 ya. Diberikan saran oleh Nabi Musa, umatmu tidak akan mampu. Kemudian Rasulullah dengan pertimbangannya datang atau bertajalli lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memohon agar ada takhfif, keringanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurangi. Ya, kalau nabi-nabi yang lain yang bertajalli bisa jadi tidak Allah kabulkan. Tetapi karena ini yang datang itulah Habibullah yang mendapatkan atau yang mempunyai tempat istimewa ya indallah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah kurangi dari 25 kemudian 15 kemudian sampai ke 10 sampai ke 4 kali kelima. Kata Nabi Musa apa? Umatmu tidak akan mampu. Umat saya aja nggak mampu kok. Dikasih 1 waktu aja nggak mampu umat saya. Apalagi 5 waktu katanya gitu kan. Tetapi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malu ya, malu untuk bertajalli lagi, memohon lagi. Kenapa? Karena sudah banyak rahmat yang Allah berikan kepada umatnya. Tapi kemudian Allah kabulkan dan pahalanya sama seperti 50 waktu. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sisi humanis atau sisi kerahmatannya, syafaqahnya kepada umatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha rahmah kepada umatnya, maka apapun syariat yang itu sudah Rasulullah terima disesuaikan dengan umatnya. Ya, contoh yang lain lagi, ketika tentang kiblat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kiblat itu kan awalnya ke Baitul Maqdis. Ya kan? Kiblat itu awalnya ke Baitul Maqdis. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hatinya merindukan Makkah. Ya. Dan Rasulullah melihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Aku melihat engkau wahai Rasulullah, wajah engkau, kepala engkau seperti ini. Ada
kerinduan engkau kepada Mekah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka kami akan rubah kiblat itu sebagaimana engkau ridhoi. Subhanallah. Sebagaimana engkau ridhoi. Maka para ulama di sini memandang bahwa ini salah satu bentuk tasrif. Bentuk apa? Bahwa Rasulullah itu mempunyai mempunyai keinginan istimewa. Apa dalam bahasa ininya itu? Privilege untuk apa? Untuk mentasrif. Tasrif itu untuk merubah, ya, apa yang Allah tentukan. Karena Rasulullah itu ingin umatnya ringan, Rasulullah memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Nah, seperti itu ya. Dan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali kepada ilmu teologi, umpama